Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alma Fitri dengan NIM 2233246. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah seminar dengan judul Perkembangan Tari Rantak Kudo di Painan Pesisir Selatan. Baik, di sini ada abstrak. Tari Rantak Kudo merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dari Painan Pesisir Selatan, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan tari Rantak Kudo dari perspektif historis, estetika, dan sosial. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara dengan pelaku seni, dan observasi langsung terhadap pertunjukan tari. Meskipun demikian, esensi dan identitas tari ini tetap terjaga melalui praktik tradisional dan inovasi yang dilakukan oleh generasi muda. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pelestarian dan pengembangan seni tari di pesisir selatan serta meningkatkan pentingnya warisan budaya lokal. Masuk pada bab 1, pendahuluan yang A, yaitu latar belakang masalah. Kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Ini mencakup kepada segala aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, seni, adat istiadat, dan norma-norma. Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan interaksi manusia di dalam masyarakat. Kebudayaan memang sangat dipengaruhi oleh zaman saat pemikiran manusia. Masyarakat yang memiliki kehidupan lebih maju, kebudayaan akan cenderung lebih rasional dan berbasis pada pengalaman hidup manusia di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat yang tingkat kehidupan zamannya masih rendah, kebudayaan akan lebih banyak didasari pada hal-hal yang tidak masuk akal. Perbedaan antara kebudayaan tradisional dan modern memang mencerminkan pola pikir dan pengalaman manusia. Nah, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari banyaknya provinsi yang memiliki beragam kesenian yang ada di dalamnya. Salah satu nagari yaitu Painan Timur memiliki salah satu kesenian tradisional yang sampai saat ini masih bertahan, yaitu tari Rantak Kudo. Hal ini karena kesenian ini konon katanya dikatakan merupakan hasil salah satu warisan nenek moyang mereka yang berada di kenagarian Painan tersebut. Pada zaman dahulu, tari Rantak Kudo dijadikan salah satu kesenian untuk mengisi acara upacara adat serta menjadi hiburan di masyarakat kenagarian Painan. Seiring jalannya waktu dan zaman pun kian berubah, tari Rantak Kudo tidak lagi begitu diminati untuk ditonton dan digunakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pertunjukan ini sudah sulit untuk ditemui di Nagari Painan. Tari Rantak Kudo saat ini hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti saat kegiatan acara pernikahan di rumahnya. Masalah yang dihadapi saat ini yaitu bahwa pelaku tari Rantak Kudo masih ingin tetap mempertahankan budaya warisan dari nenek moyang, sedangkan kenyataannya keberadaan tari Rantak Kudo ini sudah terancam punah karena kurangnya aktivitas pertunjukan, sulit untuk mengenalkan kepada masyarakat setempat dan sekitar, dan bagaimana tari Rantak Kudo ini agar selalu bertahan dari zaman ke zaman. Persoalan di atas terjadi karena tari Rantak Kudo sudah tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Karena pertunjukan kesenian yang bertujuan sebagai hiburan bukan hanya tari Rantak Kudo saja, melainkan ada jenis yang bertujuan hiburan melainkan ada jenis kesenian lain yang lebih disukai dan diminati bagi masyarakat di Nagari Painan Timur tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian akan memfokuskan terhadap kepedulian masyarakat pada tari Rantak Kudo di Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, selanjutnya yaitu yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang peneliti identifikasi sebagai berikut.
yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu menurunnya minat serta kepedulian masyarakat di Kenagarian Painan Timur terhadap tarian tak kudo. Yang kedua yaitu kurangnya aktivitas pertunjukan tarian tak kudo di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Painan Timur. Yang ketiga yaitu tarian tak kudo saat ini hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu tarian tak kudo sering digunakan untuk memeriahkan pesta perkawinan saja. Dan yang kelima yaitu masyarakat saat ini hanya mengenal nama, namun kenyataan masyarakat setempat belum melihat wujud tarian tak kudo tersebut. Nah, itu identifikasi masalah. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Peneliti membatasi masalah penelitian ini pada masalah krisis kepedulian dan penghargaan masyarakat dalam perkembangan tarian tak kudo pada masyarakat di Nagari Painan Timur. Itu rumusan masalah. Dari batasan masalah di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana kontribusi masyarakat pada saat ini terhadap tarian tak kudo di Kenagarian Painan Timur. Yang kedua, apa faktor yang menyebabkan kurangnya kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap tarian tak kudo di Nagari Painan Timur saat ini. Yang E yaitu tujuan penelitian. Itu ada 2 poin juga. Yang pertama yaitu keterlibatan masyarakat pada saat ini terhadap tarian tak kudo di Kenagarian Painan. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan kurangnya kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap tarian tak kudo di Painan Timur. Nah, F yaitu penelitian, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, bermanfaat untuk membahas masalah budaya tradisi dalam kehidupan masyarakat terutama di Kabupaten Pesisir Selatan yang nantinya dapat digunakan untuk pendekatan sejarah tari maupun antropologi tari. Yang selanjutnya yaitu munculnya teori baru untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang antropologi dan sosiologi tari. Yang selanjutnya dijadikan sebagai motivasi untuk generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi solusi terkait kesenian tarian tak kudo di Kenagarian Painan Timur. Yang kedua dijadikan untuk motivasi dan mengembangkan berbagai kesenian terutama seni tari rantak kudo. Dan selanjutnya memberikan informasi yang bersifat ilmiah kepada masyarakat saat pemerintah daerah terkait kesenian di daerah yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Nantinya akan diterapkan dan pembelajaran praktek di Minangkabau di Departemen Senda Tasik FBS UNP sebagai materi perkuliahan. Selanjutnya yaitu masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang A, penelitian relevan. Penelitian relevan digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian peneliti. Selain itu, penelitian relevan juga sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dan peneliti yang akan diteliti. Yang pertama yaitu perkembangan tari rantak kudo. Hasil penelitian ini fokus pada evolusi tari rantak kudo di wilayah Painan, ditekankan perubahan gaya, teknik, dan pengaruh luar dalam perkembangan tari ini seiring waktu. Persamaan dan perbedaan objek penelitian yang sama, tari rantak kudo, dan pelibatan masyarakat dalam proses tari. Penelitian ini lebih menekankan pada perubahan dan adaptasi dalam tari dibandingkan pewarisan yang fokus pada pelestarian tradisi melalui pengajaran. Fokusnya lebih pada analisis evolusi dan inovasi dibandingkan metode pengajaran dalam pelestarian budaya. Itu salah satu yang saya sebutkan. Kerangka konseptual. Masyarakat yang tinggal di Nagari Painan Timur memiliki sebuah seni yaitu tari rantak kudo. Tari ini tidak memiliki
tidak dimiliki oleh satu nagari saja, melainkan ada beberapa nagari yang memiliki warisan seni yang sama dengan nagari ini. Tarentak Kudo merupakan warisan dari nenek moyang yang menempati kawasan pantai barat di Kabupaten Pesisir Selatan. Tarentak Kudo merupakan salah satu warisan yang berumur lama dan sudah mengalami perkembangan di Nagari Painan Timur. Artinya, telah terjadi berbagai peristiwa dalam pertumbuhannya baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Perkembangan tersebut terjadi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terjadi akibat kurangnya pengelolaan, kurang garapan tari, kurangnya sosialisasi dan pewarisnya, sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena pengaruh modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi terkait kesenian itu sendiri. Baik, masuk kepada yang pertama, yaitu konsep perkembangan. Menurut Kasiram menyatakan bahwa perkembangan merupakan munculnya sifat baru yang berbeda dari sebelumnya dengan melalui proses individu yang berusaha dalam menyempurnakan sifat-sifat sebelumnya yang mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh individu itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teori perkembangan. Teori perkembangan, menurut Jacobus Ranjabar, keadaan 2015.213 keadaan alam yang konstan atau normal dari peristiwa nyata dalam kehidupan manusia sebagai suatu proses tidak berarti menegaskan kenyataan sebagai khayalan manusia, sebab realistis ini tidak diciptakan dan penampakan realistis itu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa sebagai bukti bagaimana realistis itu terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fungsi tari. Secara garis besar, fungsi kesenian dalam masyarakat ada 3, yaitu sebagai ritual, sebagai hiburan, dan sebagai ungkapan ekspresi pribadi. Itu menurut Sudarsono 1992. Yang terakhir yaitu teori tari yang keempat. Sudarsono dalam Mulyani 2016.239 menyatakan bahwa tari merupakan ungkapan perasaan manusia terkait apa yang ingin disalurkan dan dengan menggunakan gerak yang indah. Selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menganalisis fenomena sosial dan budaya yang terjadi di kehidupan masyarakat setempat secara alamiah. Peneliti ini akan meneliti permasalahan dari objek penelitian, bukan mengamati bagaimana seharusnya objek penelitian ini yang akan diteliti. Metodologi kualitatif merupakan sebuah langkah dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau mendeskripsikan hasil dari objek yang telah diamati. Oleh karena itu, yang akan saya teliti yaitu perkembangan tari Tarentak Kudo di Nagari Painan Timur. Yang B, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu tari Tarentak Kudo di Nagari Painan Timur dengan segala aktivitasnya, senimannya dalam pertunjukan di sekitar Painan Timur. Yang C yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara tentang tari Tarentak Kudo yang dicatat, direkam di keseluruhan informasi mengenai tari tersebut. Alat-alat yang digunakan seperti kamera, tape record digunakan untuk membantu peneliti agar dapat menjaga segala momen yang dilakukan oleh seniman tari Tarentak Kudo. Yang D yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada beberapa nih. Yang pertama studi pustaka, dan yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, yang keempat dokumentasi. Nah, di sini yang pertama yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data melalui buku yang berhubung dengan objek yang akan diteliti. Yang kedua yaitu observasi, dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dengan mengamati objek secara langsung
mengenai perkembangan tari lantak kudo. Yang ketiga itu wawancara, dilakukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti kepada seniman tari lantak kudo. Yang keempat, dokumentasi. Kegiatan ini sangat penting untuk dijadikan arsip bahwa peneliti telah melakukan kegiatan-kegiatan di atas secara nyata dan tidak rekayasa. Yang yaitu teknik analisis data. Menurut Basrowi dan Suwandi buka kurung 2008.232 tutup kurung, teknik analisis data yaitu mengumpulkan data merdukasi data, display data serta memverifikasi data yang dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah. Ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua redukasi data, yang ketiga melakukan display, yang keempat mengambil kesimpulan atau verifikasi. Nah, selanjutnya daftar pustaka Basrowi dan Suwandi 2008, memahami penelitian kualitatif Jakarta Rineka Cipta. Yang selanjutnya Bogdan Robert C. dan Biklen 1982, Qualitative Research for Education Theory and Methods, Bostow, Allen and Bacon Inc. Baik, sekian dari hasil presentasi saya tentang perkembangan tari lantak kudo di Kenagarian Pesisir Selatan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.